video ini saya akan melaksanakan rencana aksi saya untuk PPL Siklus 2 dengan materi pemuaian di SMP Kristen YSI. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang coba memberi afirmasi pada diri masing-masing. Saya hari ini sehat. Nah, coba katakan saya hari ini sehat. Saya hari ini kuat. Saya hari ini mau belajar. Dan pasti bisa. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita belajar apa sebelumnya tentang kalor. Apa itu kalor? Masih ingat? Panas. Kenaikan suhu, energi panas. Oke. Ini masih ada hubungannya dengan kalor. Kita akan belajar tentang pemuaian. Kira-kira pemuaian itu karena apa, Nak? Terjadi karena apa? Panas. Nah, sebelumnya akan Bila berikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah tentang kalian mampu menganalisis persoalan yang akan diberikan oleh guru tentang permasalahan pemuaian bersama kelompok dengan cara berpikir kritis. Yang kedua, kalian mampu bekerja sama dalam kelompok untuk membuat proyek dan menghasilkan produk proses pemuaian. Nanti akan kita lanjutkan kemudian ya, Nak. Nah, sekarang Bila mau tanya kepada kalian, apakah karena pernah melihat ibu kalian, orang tua kalian, atau kakak kalian menyemplungkan tubuh ke dalam minyak panas? Apa yang terjadi, Nak? Mengembang. Karena apa dia mengembang? Lebih panas. Terus apa yang terjadi? Pemuaian luas. Oke, terjadi pemuaian luas, terjadi pertambahan ukuran. Berarti pemuaian adalah kita belajar pemuaian itu ada maksudnya, Nak. Pemuaian itu juga ada maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar kamu belajar. Contohnya pemuaian dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kaca jendela. Kaca jendela kenapa? Kalau dipasangnya kalau dipasangnya terlalu ketat nanti pas pemuaian pecah. Ya, maka kaca jendela bingkainya harus agak lebar. Itu berguna bagi siapa ilmu ini, pemuaian ini, yang kaca jendela ini? Itu kamu ya, betul ya. Ada pekerjaannya, berarti berhubungan dengan pekerjaan pertukangan atau apa tuh kalau yang ada di kampus itu arsitek, betul. Nah, ada gunanya. Kemudian apa lagi contoh yang lain? Air mendidih. Berarti kamu harus bagaimana kalau air mendidih itu? Airnya jangan penuh. Itu berguna dalam kehidupan sehari-hari kan? Jadi ada gunanya kalian belajar pemuaian ya. Jadi kamu jangan menganggap sulit atau bagaimana gunanya apa? Ada gunanya. Makanya bilang motivasi kalian. Siapa tahu di antara kalian ada yang jadi arsitek, ada yang jadi istilahnya nanti pintar memasak atau bagaimana. Jadi kalian tahu kira-kira hubungannya dengan pemuaian. Jadi ada gunanya seperti itu. Kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar. Kalian akan bersama kelompok memecahkan beberapa permasalahan. Kemudian kita akan melakukan proyek. Tentu saja proyek itu tidak langsung jadi hari ini. Nanti kita akan melihat video-video juga yang berhubungan dengan proyek apa, nanti kita lihat ya. Apa yang kalian mau lakukan itu nanti sesuai dengan apa yang menjadi yang sudah kalian pelajari dari siswa yang kemarin. Kemudian untuk penilaiannya, nanti ada penilaian secara berkelompok ya, waktu kalian memecahkan masalah. Penilaian secara individu juga ada. Nanti juga kalian ada penilaian, kalian menilai diri
pengetahuan kalian tuh bagaimana kerjanya. Begitu ya Kak? Kemudian pembagian kelompok sudah kita bagi sebelumnya ya, karena sudah berkomunikasikan, jadi sudah ada pembagian kelompok. Kemudian nanti setelah hari ini nanti kalian ada menyelesaikan permasalahan, kemudian merancang proyek, mengatur jadwal-jadwalnya, langkah-langkah penjadwalan. Kemudian nanti karena tidak selesai, kalian akan melakukannya di luar sekolah. Nah nanti Bu Ira monitoringnya bagaimana dengan cara kalian memvideo proses pembuatannya. Kemudian di pertemuan berikutnya, esok harinya kita akan menguji hasil dan mengevaluasi. Jangan lupa nanti juga kalian ada presentasi. Ya, jadi Bu Ira juga akan menilai dari presentasinya, langkah-langkahnya. Dan yang terakhir kalian akan ada penilaian sumatif. Ya, begitu ya Kak ya? Sampai di sini paham? Oke. Berarti kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Sebelumnya bilang minta 2 orang karyawan siapa yang mau maju ke depan? Ayo silakan maju. Oh, Daniel dan JJ. Nah, nanti mau apa kita akan apa yang terjadi Daniel? Air laksanya naik Air laksanya naik karena apa? karena ada kalor. Kalor. Oke, silakan JJ. Terima kasih Daniel. Apa yang terjadi JJ? Air laksanya naik Karena perubahan kalor. perubahan kalor atau kenaikan suhu. Oke. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa pemuaian yang terjadi, pemuaian apa Nak? Pemuaian apa? Volume pada air raksa ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di virtual lab yang kalian sudah download itu tentang salah satunya tentang keping bimeta. Jadi keping bimetal itu adalah dua buah logam yang dikeliling menjadi satu, yang disambungkan menjadi satu. Betul ya? Nah, otomatis ada 2 buah logam, berarti ada 2 jenis koefisien muai panjang. Berarti yang satunya bagaimana Nak? Koefisien muai panjangnya bagaimana? Lebih besar. Yang satunya oke, sekarang coba kalian lihat di virtual lab. Jika 2 keping itu dijadikan satu, maka yang terjadi adalah ketika dipanaskan berarti ada yang lebih cepat memuai, ada yang lebih kecil, lebih sedikit memuai ya, betul ya? Nah, apa yang terjadi ketika 2 buah keping logam itu dipanaskan, kemudian karena apa bisa melengkung? Kira-kira dia melengkung kan? Melengkungnya ke arah mana? Kalau yang di virtual lab ke arah atas. Kira-kira kenapa bisa melengkung ke arah atas? Berarti yang terjadi apanya yang lebih kecil? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ada lagi yang lain? Yang lebih kecil yang mana? Yang dipasang ada ruangnya. Ketika siang hari memuai, apa yang terjadi? Ketika siang hari memuai, apa yang terjadi Nak? Kacanya membesar, jadi ruangnya bisa terisi. Kalau pas apa yang terjadi Nak? Kalau pas pecah. Oke. Ya, analisis persoalan yang akan Bu Ira berikan nanti ada di LKPD. Kemarin kalian sudah belajar bahan ajarnya bersama kelompok kalian, untuk kalian bisa berpikir kritis. Yang kedua, kalian mampu bekerja sama dalam kelompok untuk membuat proyek dan menghasilkan produk pembayaran gas. Nah, nanti sistem penilaiannya ada ketika kalian membuat proyek, Bira akan menilai kerjasama kalian. Kemudian di LKPD kalian akan membuat menjawab permasalahan. Nah, di situ juga Bira akan menilai kolaborasi dalam kelompok kalian. Yang ketiga, kalian akan membuat project ya. Project itu tidak hari ini jadi ya, karena namanya project pasti membutuhkan waktu. Jadi nanti kalian juga akan merancang project. Hari ini kalian merancang project, kemudian pertemuan berikutnya kita akan uji dari kalian proyek yang kalian lakukan.
dan nanti Wira akan mengambil nilai ya hasilnya kekompakan kalian. Ketika nanti di luar pembelajaran di video ya, diambil videonya. Terakhir kalian akan membuat laporan yang akan dipresentasikan. Jadi nanti Wira akan menilai kekompakan kalian dalam kelompok. Kalian akan memberikan gagasan-gagasan ide apa dalam kelompok kalian, ide kreatif apa yang muncul dalam kelompok kalian, itu yang nanti akan kalian utarakan di dalam kelompok. Sampai sini paham ya? Ya, silakan join. Termometer itu ya Nak ya. Kemudian apa lagi ya? Selain contoh-contoh yang kalian sebutkan, contoh sederhana yang pernah mungkin kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Merebus air. Merebus airnya bagaimana? Direbus. Kalau merebus air berarti pemairan cair ya. Berarti Itu kadang kayak tumpah-tumpah. iya. Oh, air direbus dalam keadaan penuh. Nah, kita bisa melihat ketika penuh itu apa yang terjadi kalau mendidih? Meluber, ya, tumpah-tumpah. Makanya untuk menghindari air itu tumpah, apa yang harus kamu lakukan? Ditutup kompor. Ditutup. Untuk menghindari air itu tumpah, berarti air yang diisi harus penuh. Iya, jangan penuh ya. Sehingga kalau kita lihat mendidih, airnya bagaimana? Jadi guys, apa? Kalau kita lihat airnya dalam keadaan penuh, airnya ada ruangnya sedikit, tidak penuh. Ketika mendidih apa yang terjadi? Ya, pas ya, tidak meluber ya. Tapi kita lihat persis ya di pinggiran bisa dibaca itu ya, kan ada teksnya. Kita lihat pemuaian itu panas itu bisa bertambah panjang, lebar, luas atau volumenya ya. Kemudian ini tentang balon udara ya. Ini ada bagian-bagiannya. Bagiannya semua perhatian ya. Ada bagian-bagiannya, ini bagian burner, bagian yang dipanaskan, pembakarnya ya. Kemudian ini ya pemanasannya seperti itu. Kemudian ada envelope, apanya? Nah, lihat ya, udara yang panas membuat balon itu mengembang. Ada basketnya. Sampai sini pertanyaan tentang ya cara membuat balon udara gimana? Dari pertanyaan Hans ini nanti kita akan coba merancang bagaimana sih balon udara itu dibuat. Namun sebelum kita ke silakan didiskusikan di situ di bawah bahan ajar yang sudah kalian pelajari ada lembar kerja peserta didik. Di situ ada 5 permasalahan yang akan kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Nah, namun sebelum kalian berdiskusi dengan teman kalian, coba letakkan dulu handphone kalian. Kita mau mengumpulkan konsentrasi kita ya. Oke, siap? Kita mau tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pernah ya? Sudah ya? Oke, untuk mengumpulkan konsentrasi ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Iya. Ada yang di kuliah, ada yang di ada yang ya, ada yang lebih akurat. Merancang dulu proyeknya ya di dalam merancang proyeknya di Siska itu buka Siskanya Di gambar guys. oke Ini buat bagian satu. Nanti dijadikan di atasnya aku kasih kawan supaya bisa dimudahkan jadi kayak gini. Bagian luarnya memasukkan bawah buat kawan sama nanti buat ini setelah dipasang aku nanti pasang talinya buat tempat lilin. Nanti dari sumber apinya kami menggunakan lilin dan juga kapas. Kami masukkan nanti dalamnya supaya dapat mendorong yang bagian ruang ini. Jadi dia nanti menyimpan udaranya dalam ini. Jadi kira-kira seperti ini nih tempat lilin ini. Lilinnya kami taruh di gelas plastik tuh loh. oke ya berarti sekarang sudah punya bayangan gambarannya sekarang dituangkan dalam rancangan dari kemarin dari Siska ya. Oke silahkan. Oke itu sudah ada rancangan dari salah satu temannya ya. Sekarang kalian mau minta rancangannya kita membuat kesepakatan jadwal ya nak. Apa jadwal hari ini kan kalian sudah ada membuat alat dan bahannya ya. Berarti kan nanti kalian di sini setelah kita merancang apa proyek jadwalnya nanti kalian keluarkan alat dan bahan yang sekiranya mungkin sudah kalian siapkan. Nah nanti mencoba membuat rangkainya ya rangkainya nanti tidak semua pasti tidak selesai hari ini ya. Nah nanti kita lanjutkan di rumah, jangan lupa di video teman berikutnya kita besok ada IPA ya besok ya. Siap. Ya, ada IPA berarti nanti bisa lah hari ini kalian luangkan waktu kan sudah sebagian nanti kalian buat sebentar lagi nanti ambil waktu pulang sekolah besok kita coba kalau ada yang tinggal sedikit nanti kita lanjutkan besok langsung nanti kita uji hasil gitu ya. Nah berarti kita sepakat waktunya adalah berapa hari? 2 hari membuatnya 1 nanti memulainya persiapan bahan nanti di sekolah ini, kedua nanti di rumah, ketiga besok ya besok nanti kalau misalnya ada yang belum selesai paling kan tinggal sedikit-sedikit selesai langsung kita uji hasil. Jadi sudah bersepakat waktunya 2 hari ya nak ya. Alat kami yaitu plastik sampah nih. Kami juga kawat. Nanti kalau ini juga apa? Oh itu kami gunakan untuk bingkainya nih kayak di layangan sebagai kerangka dari balon udara kami nih. Bahan-bahannya juga kami menyediakan seperti selasi timbal balik, gunting. Ini kami juga menyediakan bahannya ini loh kap plastik. Ini nanti dijadikan sebagai tempat kapasnya Miss. Nah kapasnya buat apa Miss? Kapasnya ini kami gunakan kami nanti menghidupannya, membakarnya menghasilkan api dari korek api Miss. Jadi nanti kami taruh ke dalam, itu akan menghasilkan uap panas Miss. Nah itu menjadi sumber di mana balon udara kami nanti bisa naik ke atas. Kami juga menyediakan alat-alat seperti lem tembak Miss, ini untuk melem ya Miss ya. Sama tali Miss. Tali nanti kami gunakan untuk mengikat-ikat bahan dan juga sebagai pegangan Miss untuk balon udara kami supaya tidak terlari. Terima kasih Miss. Pertamanya Miss. Tapi jikalau memang nanti berhasil terbang, ya syukur-syukur Miss. Tapi ini jadi belum Ada bahannya belum ya. Ini baru kerangkanya. Nanti kami uji. Jadi kalau nanti misalnya dia bisa terbang ya gitu lah. Bersyukur lah. Cuma ya kalau masih belum bisa ya dimaklumi namanya. Jadi pengalaman juga. Kasih habis ya. berarti kurang apa saja ini
bagian luarnya kayaknya menurut kami sudah pas. Nanti diuji dulu dengan ini sebenarnya kan masih setengah, tapi ini pemeriksaan yang pertama. Tapi kalau misalnya masih belum terbang, artinya masih ada kekurangan, nanti kami modif kembali supaya dia sampai ke titik maksimal itu. Berarti ini menurut kamu uji hasilnya bisa jadi ya? Bisa, Miss. Oke, ya. Berarti besok tinggal uji hasilnya. Iya. Tapi kalau Nanti uji hasilnya nanti kami akan melakukan uji Miss apakah dia bisa terbang atau tidak. Besoknya atau setelah kalian melakukan percobaan kami akan memodif dia kembali supaya dia bisa masuk. Oke, udah bisa sampai di hasilnya. Semuanya, silakan coba di kelompoknya masing-masing. Bila lihat kalian antusias dengan pekerjaan kalian, ya coba kita ini ada beberapa tadi sudah bisa cek hasilnya, dan ternyata sudah berusaha mencoba di rumah ya. Tapi ada beberapa hal yang mereka uji analisis, uji hasil. Nah, uji hasil ternyata masih kurang di bahannya, betul ya kompani ya, masih kurang di bahannya. Bahannya yang kurang panas untuk kelompok ini ya, tidak tahan panas, sehingga hasil evaluasinya, hasil uji hasilnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan mengenai bahannya ya. Oke, evaluasinya seperti itu. Kita akan merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Serunya Serunya bisa bermain membuat jalan-jalan di rumah. Oh, semuanya asik ya? Iya. Jangan coba Miss. Kalau sini, bagaimana perasaan kalian? Oke, sip ya. Berarti tidak pantang menyerah ya kelompok ini ya? Ini ya. Bila kalian mengisi rubrik yang Bila siapkan. Ya, bahan-bahannya nanti ada sifat dilanjutkan di pertemuan di 2 jam sekolah. Kemudian kita ketemu lagi besok untuk uji hasilnya. Nah, sekarang tolong kalian mengisi rubrik yang kita berikan ini ya. Caranya yang pertama tentang penilaian diri, dari bagaimana nama sendiri. Ya, referensi kita hari ini, kalian suka yang senang ya untuk praktek, dengan kerjasama kalian mau mengerjakan dengan semangat. Nah, untuk agenda selanjutnya jangan lupa ya, kalian ada mengerjakan di luar jam sekolah, jangan lupa di video. Kemudian besok kita ketemu lagi untuk pertemuan kedua untuk uji hasil dan bagaimana evaluasinya besok. Dan juga jangan lupa presentasi laporan kalian yang bentuknya kanva atau video atau mungkin di Word yang bisa kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Sekarang Daniel mengucapkan untuk pembelajaran hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar ini. Sendok. Sendok. Nah, pegang atasnya Ken atuh itu dia tinggi yo. Ini kasih turun bawah. Jangan sampai kena sini yo. Ini keringin dulu. Kakak kelasnya mau
Dia kenal nggak? Itu sebenarnya sini boleh keluar. Kelas berapa, Dek? Pegang toh itu toh. Ya. Halo, kami dari kelompok 2 yaitu saya Thea, Jujun, Kanya. Dan kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang balon udara. Tujuan membuat balon udara adalah memahami penggunaan udara dan konsep balon udara. Prinsip balon api dinyalakan untuk memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara dapat mengembang dan dapat naik. Untuk bisa naik lebih tinggi, biasanya panas akan ditarik. Ya, saya sebentar. Berarti ini karena bahannya yang satu. Bahannya apa? Terlalu berat ya, Kakak? Awalnya Yang kedua, telat dan yang ketiga, dua aja ya. Dua aja ya. Dari satu bahannya berat, yang dua Tidak akan panas. tidak akan panas yaitu Pasti. plastik. Oke. Dan kalau kendalanya ya dan sudah bisa teratasi juga ya dengan mencari benda yang lebih ringan dan bahan yang